ya. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai zaman prasejarah. Kalian tahu nggak sih apa itu zaman prasejarah? Yuk, disimak videonya. Nah, apa sih itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah adalah periode dalam sejarah manusia sebelum ditemukannya tulisan atau sistem aksara sebagai alat komunikasi. Pada masa ini, manusia belum memiliki catatan tertulis sehingga seluruh informasi tentang kehidupan manusia prasejarah diperoleh melalui peninggalan arkeologis seperti fosil, alat-alat dari batu, tulang, atau logam, lukisan di gua, dan artefak lainnya. Berdasarkan penemuan benda hasil kebudayaan manusia purba, fosil, dan artefak, para ahli arkeologi membagi masa prasejarah ke dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Baik anak-anak, kita mulai dari zaman yang pertama, yaitu zaman batu. Zaman batu adalah suatu masa pada zaman prasejarah yang dimana manusia masih menciptakan alat dari batu karena mereka tidak memiliki teknologi yang lebih baik selain batu. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Selain batu, kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan, tetapi batu dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Nah, zaman batu ini dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua adalah periode paling awal dalam prasejarah manusia yang berlangsung sekitar 2,5 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia mulai menggunakan alat-alat sederhana dari batu yang dibentuk secara kasar untuk membantu kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri zaman Paleolitikum, yaitu menggunakan alat-alat dari batu kasar untuk bertahan hidup. Selanjutnya, batu yang digunakan masih sangat kasar dan sederhana. Lalu hidup dengan kelompok kecil dan nomaden atau berpindah-pindah tempat. Selanjutnya, hidup bergantung pada alam serta berburu dan mengumpulkan makanan. Yang terakhir, tinggal di dalam gua sebagai tempat berlindung. Adapun peninggalan zaman Paleolitikum. Yang pertama, ada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1935. Artefak Paleolitikum terletak di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Pacitan, Progo, Gambong atau Jawa Tengah, Sukabumi, yaitu di Jawa Barat, dan Lahat, yaitu di Sumatera Utara. Peninggalan ini termasuk kapak genggam yang digunakan sebagai alat pemotong tanpa tangkai, kapak primbas untuk memahat dan berburu, serta alat-alat serpihan yang primitif. Lalu yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Peninggalan Paleolitikum juga ditemukan di Ngandong, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di sini, peninggalan mencakupi kapak genggam, yaitu untuk berburu, alat-alat dari tulang hewan yang dibuat menjadi belati, tombak dengan ujung tajam dari gigi hewan di sisinya untuk mencari ikan, serta alat-alat serpihan yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengupas makanan dan berburu. Baik, selanjutnya ada pun jenis-jenis manusia purba yang ada pada zaman Paleolitikum. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Yang kedua ada Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba yang berbadan besar yang berada di Pulau Jawa. Yang ketiga ada Homo erectus, yaitu manusia yang berdiri tegak. Lalu yang keempat ada Homo solensis, yaitu manusia yang hidup di Begawan Solo. Yang kelima
yaitu Homo hojakensis, itu jenis manusia Homo sapiens di Indonesia. Dan yang terakhir ada Homo floresiensis, yaitu manusia dengan tubuh dan volume otak yang kecil. Selanjutnya, zaman yang kedua yaitu zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini diperkirakan berlangsung antara 10.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, meskipun rentang waktu ini dapat bervariasi tergantung pada wilayahnya. Zaman Mesolitikum ditandai dengan transisi dari cara hidup nomaden yang sepenuhnya bergantung pada berburu dan meramu ke cara hidup yang mulai menetap dan bercocok tanam. Adapun ciri-ciri dari zaman Paleolitikum, yaitu manusia purba hidup semi-nomaden di gua atau di tepi pantai. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Sudah mulai mengenal seni melukis. Sudah mengenal kepercayaan terhadap kekuatan gaib, roh nenek moyang, dan kekuatan alam. Yang terakhir, masyarakat mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Lalu, jenis manusia purba pada zaman Paleolitikum, yaitu ada Homo sapiens atau manusia modern, yang kedua ada Homo solensis, yang ketiga ada Homo wajakensis, dan yang terakhir ada Papua melanesoid. Nah, anak-anak, pada zaman Mesolitikum ini juga memiliki peninggalan hasil kebudayaan loh. Apa aja sih hasil peninggalan kebudayaan pada zaman Mesolitikum? Nah, yang pertama ada Pejoken Moningen atau sampah dapur. Yang kedua ada Albrecht's Roche atau gua tempat tinggal pada zaman Mesolitikum. Yang ketiga ada Kapak Genggam Sumatera. Lalu yang keempat ada Bone Culture. Dan yang kelima ada Batu Pipisan. Nah, kita lanjut ke zaman yang ketiga yaitu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode dalam prasejarah yang berlangsung setelah zaman Mesolitikum dan ditandai oleh perkembangan signifikan dalam pertanian, domestikasi hewan, dan pembentukan pemukiman permanen. Zaman ini diperkirakan berlangsung antara 10.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, meskipun rentang waktu ini bervariasi di berbagai wilayah dunia. Adapun ciri-ciri dari zaman Neolitikum, yang pertama, alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Yang ketiga, perubahan dari food gathering ke food production. Yang keempat, masyarakat mengenal bercocok tanam dan berternak. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Dan yang terakhir, masyarakat telah mengenal kepercayaan. Selanjutnya, adapun manusia purba pada zaman Neolitikum. Manusia yang sudah mulai hidup menetap terdapat pada masa Neolitikum. Pada zaman ini telah hidup berbagai manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia proto-Melayu yang hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi, seperti suku Nia, Toraja, Dayak, dan Sasak. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Adapun peninggalan hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum, yaitu yang pertama ada kapak lonjong, lalu ada kapak persegi, yang ketiga ada gerabah, dan yang keempat ada perhiasan, lalu kelima ada pakaian dari kulit kayu, dan yang keenam ada kapak bahu. Nah anak-anak, udah gak terasa ya kita udah sampai ke zaman batu yang terakhir yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman Megalitikum adalah periode dalam prasejarah yang ditandai dengan pembangunan struktur besar dari batu atau megalit oleh manusia. Istilah megalit berasal dari kata Yunani yaitu mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Di Indonesia, periode Megalitikum diperkirakan berlangsung antara 1000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Adapun ciri-ciri dari zaman Neolitikum, yaitu yang pertama, masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Yang kedua, berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. Yang keempat, masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak.
dan yang terakhir masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Selanjutnya, adapun kebudayaan dari zaman megalitikum, yaitu yang pertama megalitikum tua. Zaman megalitikum tua menyebar ke Indonesia pada zaman neolitikum dari 2500 hingga 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi yaitu Proto Melayu. Contoh bangunan megalitikum adalah menhir, kemudian berunda-unda, arca-arca, dan statis. Lalu yang kedua ada megalitikum muda. Zaman megalitikum muda ini menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu, yaitu sekitar 1000 hingga 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson, yaitu Deutro Melayu. Contoh bangunan megalitiknya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Selanjutnya, adapun peninggalan hasil kebudayaan pada zaman megalitikum. Yang pertama ada menhir, yang kedua ada pundan berunda, yang ketiga ada dolmen, yang keempat ada sarkofagus, yang kelima ada arca batu, dan yang terakhir ada kubur batu. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan zaman yang kedua, yaitu zaman logam. Zaman logam adalah periode praaksara ketika manusia sudah mulai mengenal dan menggunakan logam untuk membuat peralatan. Zaman logam merupakan periode yang menandai kemajuan teknologi manusia setelah zaman batu. Zaman logam dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Di Indonesia, zaman logam hanya mengalami 2 periode, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Oke, kita mulai dari zaman logam yang pertama, yaitu zaman tembaga. Zaman tembaga adalah periode ketika manusia pertama kali menggunakan tembaga dalam kehidupan mereka. Penggunaan tembaga dimulai karena logam ini mudah ditemukan di alam dan dapat dibentuk dengan cara sederhana seperti ditempa atau dilebur. Namun, tembaga belum sepenuhnya menggantikan batu karena sifatnya yang relatif lunak dibandingkan logam lain seperti perunggu dan besi. Adapun ciri-ciri dari zaman tembaga yaitu yang pertama, manusia mulai mengenal cara melebur dan mencetak tembaga menjadi alat-alat seperti pisau, cangkul, dan perhiasan. Gaya tempat tinggal dibangun dari material yang terbuat dari batu atau bata lumpur. Pada zaman tembaga, masyarakat sudah bisa berternak. Lalu ditemukannya juga beberapa jenis keramik yang juga dibuat pada kalkotik seperti guci, tempat penyimpanan, dan pot. Kenapa sih Indonesia tidak mengalami zaman tembaga? Ada yang tahu? Nah, jadi Ibu jelaskan, Indonesia tidak mengalami zaman tembaga karena tidak ditemukannya peninggalan sejarah berbahan tembaga di Nusantara. Temuan yang ada di Indonesia hanya berupa alat-alat yang dibuat dari perunggu, besi, dan perhiasan. Jadi, karena itulah Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke zaman logam yang kedua, yaitu zaman perunggu. Zaman perunggu adalah periode dalam sejarah manusia di mana alat-alat dan senjata utama dibuat dari campuran logam tembaga dan timah, yang disebut sebagai perunggu. Zaman ini diperkirakan dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi. Meskipun waktunya bisa bervariasi di berbagai wilayah, pada zaman ini manusia mulai mengembangkan teknologi logam, menggantikan alat-alat batu yang digunakan pada zaman batu. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari zaman perunggu. Yang pertama, manusia bertempat tinggal, menetap, dan memiliki keahlian. Kedua, menghasilkan makanan dengan mengolah pertanian dan peternakan. Ketiga, mata pencariannya berternak, bertani, berdagang, membuat perahu, membuat benda dari tanah liat, batu maupun logam. Yang keempat, mengenal sistem pembagian kerja. Yang kelima, mengenal kepercayaan dan sistem penguburan. Yang keenam, kepadatan penduduk mulai meningkat. Dan yang ketujuh, jumlah orang yang mencapai usia tua sudah mulai meningkat. Adapun hasil dari zaman perunggu di Indonesia, yaitu yang pertama ada anak kara, yang kedua ada kapak perunggu,
lalu yang ketiga ada bejana perunggu, yang keempat ada patung perunggu, yang kelima ada perhiasan perunggu, dan yang keenam ada senjata perunggu. Nah, anak-anak kalian bisa menyimak gambarnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke zaman logam yang terakhir, yaitu zaman besi. Zaman besi adalah zaman terakhir dari pembagian 3 zaman prasejarah, suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat-alat dan senjata sangat dominan. Penggunaan bahan baru ini di dalam suatu masyarakat seringkali mencakup perubahan praktik pertanian, kepercayaan agama, dan gaya seni. Walaupun hal ini tidak selalu terjadi, zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dan kerajinan logam. Kekerasan besi, titik lebur yang tinggi, dan sumber biji besi yang melimpah membuat besi lebih dipilih dan murah daripada perunggu, yang memengaruhi dipilihnya besi sebagai logam yang paling umum digunakan. Adapun ciri-ciri dari zaman besi, yang pertama, adanya pemimpin dan kelompok sosial. Yang kedua, manusia sudah mulai hidup bermasyarakat dan menetap. Yang ketiga, manusia sudah memiliki teknik membuat alat-alat dari kayu, batu, maupun logam. Yang keempat, manusia sudah mampu mengolah besi. Dan yang terakhir, manusia sudah dapat mengembangkan sistem pertanian sederhana dan memproduksi pangan. Nah, yang terakhir adapun hasil dari zaman besi di Indonesia. Yang pertama ada mata panah, yang kedua ada mata pisau, yang ketiga ada mata sabit, yang keempat ada cangkul, yang kelima ada pedang, dan yang keenam ada perhiasan. Oke anak-anak, itu dia tadi semua penjelasan yang telah Ibu berikan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian semua mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Sekian video Ibu. Ibu harap kita bisa bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.